Pertama-tama kita menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nizam Shafii, atas meninggalnya Nizam Shafii. Ini bukan hanya sekedar persoalan hukum, tapi ini tragedi kemanusiaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Makanya kita melaporkan hari ini ke KPI untuk minta pendampingan, karena kita akan resmi melaporkan sebagai korban kepada Polres dalam 1-2 hari ini. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga, ini banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Bahwa ini kita kenalkan, ini adalah Ibu Lisnawati, dia adalah ibunda kandung daripada Nizam. Dan kenapa? Selama 4 tahun nggak pernah ketemu Nizam, tidak diperbolehkan ketemu Nizam. Jadi ketika ketemu Nizam, dia sudah meninggal dunia. Dan perlu kita garis besarkan di sini bahwa perkawinan Bu Lisnawati dengan bapaknya Nizam itu perkawinan siri. Artinya keperdataan melekat kepada ibunya. Bahkan akte kelahirannya pun juga atas nama ibunya daripada Nizam. Kalau boleh tahu, berpisah sama suami kapan dan kenapa akhirnya ibu nggak boleh ketemu sama Nizam? Ya, nggak boleh ketemu sama anak. Terakhir ketemu 7 tahun ke belakang, 7 tahun, waktu umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Terakhir kenapa nggak boleh ketemu sama Nizam tuh kenapa? Karena disangka saya udah meninggal, kata ayahnya. Udah segitu aja. Disebut sama ayahnya ibu udah meninggal. Terus mendengar kabar Nizam meninggal dunia gitu, tahu dari siapa gitu? Dari ayahnya. Sempat dihubungi ayahnya. Bahkan anak saya sakit. Sempat ketemu pada saat anaknya di rumah sakit? Enggak. Kenapa, Bu? Karena posisinya jauh, nggak sempat keburu juga. Ibu di mana posisi tinggal? Posisi tinggal saya di Cianjur. Nizam di Sukabumi. Iya. Tapi selama Nizam dalam pengawasan ibu barunya, ibu sambungnya ini, ibu masih dapat kabar nggak walaupun Nggak pernah. Jadi komunikasinya diputus oleh pihak bapaknya Nizam. Iya. Dengan alasan Saya udah meninggal. Nggak tahu kenapa. maksudnya dari bapaknya Nizam bilang ke Nizam bahwa ibu kandungnya sudah nggak ada. Ya. Bu, kan sebelumnya juga pernah dilaporkan juga ya terkait setahun yang lalu kalau saya nggak salah, dan itu sepakat damai. Nah, ini memang sering terjadi seperti itu. Itu juga saya kurang tahu yang setahun ke belakang juga. Klaim bahwa dibilang TR sendiri, ibu terinya Nizam kan bilang tidak melakukan penyiraman air panas, tidak tidak memaksa Nizam minum air panas, itu tanggapan itu seperti apa? Mudah-mudahan ada bukti titik terang aja. Bahkan kita punya video ya, sebelum kematian Nizam. Mungkin bisa dilanjutkan Teh Mira. Ya, jadi kita mendapatkan bukti-bukti baru itu dari video-video yang ada pada saat Nizam itu sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi pada saat dia sudah parah sekali di rumah dan ada pembiaran tidak diperiksa segera ke rumah sakit. Jadi ada 2 hal yang di sini yang bisa sebetulnya penyidik tarik, yaitu satu, bahwa Nizam pernah mengalami KDRT, pemukulan, dan sudah dilaporkan oleh bapaknya, tetapi dicabut kembali, berdamai, berjanji ibu tirinya yang itu untuk dia melakukan lagi, ternyata melakukan lagi. Yang kedua adalah pada saat dia sekarat atau koma di rumah sakit sebelum meninggal, dia menunjuk itu ibu tiri itu yang melakukan ini, di sini dipukul, dicokokin air panas begitu. Nah, orang yang sedang sakit keras dan umur segitu nggak mungkin kan dia mengarang cerita. Jadi itu bisa dijadikan salah satu bukti untuk penyidik nanti atau dikembangkan oleh penyidik. Dari situ apakah di sini kematiannya ini ada tindak pidana atau memang sakit. Karena menurut informasi ibunya, Nizam tidak pernah mengalami sakit yang parah. Tapi pengakuan ibu tirinya itu meninggal karena leukemia, autoimun dan lain-lain. Itu nggak masuk akal buat saya. Gitu. Buat kami tidak masuk akal. Artinya tetap kita menunggu hasil otopsi dari Jakarta, karena dari Rumah Sakit Bayangkara hasil otopsinya itu kan baru sebagian. Jadi ada organ-organ tubuh di dalam tubuh Nizam itu yang mengalami pembekakan. Nah, kita sedang menunggu itu. Namun Polres Sukabumi kemarin sudah menyatakan ini sudah naik penyidikan. Artinya kita dalam 1-2 hari ini seperti Bang Krisna sampaikan, kita akan melaporkan seseorang lah seperti itu ya terkait kasus ini. Begitu, Tuan.
Bu, tadi Ibu bilang 7 tahun bersama Nizam ya. Ya kan pada saat Terakhir ketemu umur 7 tahun. ya kan 7 Diurus sama si ibu sampai dengan umur 7 tahun. Nah, Kemudian ketika 7 pergi- tahun minta perginya- masuk pesantren. Nggak pergi pesan nggak kepada Nizam atau Nizam mengetahui nggak perginya kemana? Ya iya tuh anak kan mau pesantren. Berarti Sama memang ayahnya. Yang minta pesantren Nizam, minta Yang ke mau bundanya, saya mau masuk ke pesantren, maka diantar dimasukkan ke dalam pesantren, gitu ya teh. Iya, iya. Ya, saya tambahkan di sini bahwa keterangan dari KPAI menyatakan bahwa adanya tindakan felisida ya, yang artinya melakukan kekerasan atau pembunuhan oleh orang terdekat. Nah, di sini menarik karena kita sudah membuat laporan tadi berhubungan dengan tindak pidananya ke KPAI. Disebutkan dalam laporan itu bisa sambil diperlihatkan pasal 76C junto pasal 80 yang ancaman hukumannya 20 tahun karena pemberatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Justru maksud saya gini, artinya bahwa petunjuknya dengan dilaporkan 1 tahun yang lalu, itu kan petunjuk terjadi penganiayaan. Artinya kan jelas. Nah, kita lihat unsurnya lagi nanti. Kita akan melaporkan dan kita akan meminta penyidik untuk memeriksa. Apakah ini ada penelantaran? Apakah ini ada pembiaran dari pihak-pihak lain? Nah, pihaknya siapa? Seperti video yang tadi disampaikan oleh Temira juga, kita akan ungkap di dalam penyidikan nanti. Karena ini videonya banyak yang kita temukan. Kita dapat kiriman di video-videonya. Seru banget videonya itu. Ini kan Ibu saya sakit juga mau pengen ketemu dulu sama anak saya, susah. Tapi sempat ketemu ya neneknya kalau nggak salah setahun yang Ya. lalu atau apa ya? 4 tahun yang lalu, Oh, enggak, 3 berapa? tahun yang lalu. 3 tahun yang 3 lalu terakhir ketemu neneknya dengan Nizam. Terus Nizam minta gimana? pengen nangis-nangis, pengen ikut sama neneknya. Tapi susah di itu sama ayahnya ditegah. selama Ibu Oh, bukan bahwa perkawinannya Siri. ini perkawinan siri, gitu loh ya kan, perkawinan siri. Ibu pada saat datang ini kan ke udah lapor ke KPAI nih. Ya. Harapannya gimana nih Bu? Apakah minta diadili seadil-adilnya? Ya, Yang minta pendampingan atau pengen. pengawalan dari KPAI untuk sama-sama atensi dalam kasus ini gitu loh.